Di episode sebelumnya diperlihatkan kedatangan naga tua Gulong. Datang di saat kritis. Ia membantu mengalahkan Raja Zhen Changtian. Meski ada perlawanan dari Zhen Changtian, namun Zhen Changtian bukanlah lawan dari Gulong. Zhen Changtian dibuat membeku oleh Gulong karena mendekati Aosu. Wu Qing dan juga Wukong menyerang Gulong, namun diminta berhenti oleh gurunya yakni Tang Sanjang. Wukong berterima kasih pada Xiaoyu atau api abadi karena ia telah menuntun Wukong melewati jalan di alam bawah hingga ia dapat terlahir kembali. Suasana malam di hutan yang terdengar sunyi, kelompok Tang Sanjang sedang beristirahat. Sun Wukong meminta izin pada guru Tang Sanjang untuk pergi bersama Wu Qing. Mereka ada urusan pribadi yang harus diselesaikan dan harus pergi ke dunia bawah. Subaji merengek pada guru Tang Sanjang meminta untuk mematahkan kutukan yang ada dalam dirinya. Jika tidak mematahkan kutukannya, Subaji akan segera mati. Tang Sanjang meminta Subaji untuk memperjelas situasinya. Apa yang terjadi saat Subaji melihat hantu yang ia sebutkan terakhir kali. Subaji melihat sosok gadis kecil yang memanggil namanya. Subaji ketakutan karena gadis kecil itu terus saja memanggil namanya. Bubu ialah putri dari Mionu. Dia dimakan oleh Ling Tu. Ia sudah mati, tapi mengapa masih menghantui Subaji dan mengajaknya bermain dengannya? Karena hal itu Subaji ketakutan karena ia tidak tahu bahwa Bubu telah mati dimakan oleh Ling Tu. Setiap Subaji membuka mata, hantu itu selalu muncul. Jadi Subaji terpaksa menjahit matanya. Inilah alasan kenapa waktu bertarung dengan Zhen Changtian, ia tak bisa melihat. Subaji bersikeras memohon pada gurunya untuk membantu menyingkirkan hantu tersebut. Bagaimanapun Subaji adalah murid dari Tang Sanjang. Jadi Tang Sanjang tentu tak tega melihat muridnya menjadi seperti itu. Namun tak seperti yang diharapkan oleh Subaji. Alih-alih membantu, tapi malah memukul Subaji dengan keras. Tang Sanjang meminta Subaji untuk bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Bertindak sembarangan dapat membunuh seseorang. Subaji terus saja memohon pada gurunya agar ia mau membantunya. Meski masalah ini disebabkan oleh Subaji sendiri, tetapi jika kebencian Mionu tidak terselesaikan, dia akan menjadi roh jahat dan tak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Lalu Tang Sanjang meminta Subaji untuk ikut dengannya. Untuk mematahkan kutukan dalam diri Subaji harus dimulai dari akar masalahnya. Subaji diminta gurunya agar ia berhati-hati karena roh jahat sangatlah berbahaya. Bisa tidaknya Subaji mengubah Nona Mionu bergantung pada ketulusannya. Orang malang yang mengamuk dengan nafas terakhirnya. Nona Mionu dari kota Heosu, tolong keluar dan temui kami. Sambil membaca doa, Tang Sanjang juga memukul baji dengan ranting sebagai ritualnya. Barulah roh dari Mionu keluar dari tanda kutukan di tangan Subaji. Roh itu melihat Subaji langsung emosi, tak mengucapkan apapun dan langsung ingin menghajar Subaji tanpa ampun. Namun dihentikan oleh guru Tang Sanjang. Tang Sanjang meminta belas kasihan pada Nona Mionu. Orang jahat berbicara tanpa berpikir dan tidak peduli seberapa pentingnya hal itu. Tragedi di kota Heisui memang membuat Nona Mionu menderita. Bahkan jika Nona Mionu memotong Subaji menjadi beberapa bagian juga wajar karena Nona Mionu telah mati. Jika tak melepaskan kebencian dan berinkarnasi, maka akan menjadi roh jahat. Namun Nona Mionu belum bisa memaafkan. Hari itu ia sangat mempercayai Subaji, bahkan bersedia menikah dengan Subaji, namun malah menyebabkan ibu anak mati secara tragis.
Karena ketakutan, Subhaji pun memohon ampun pada Nona Myeonu untuk memaafkannya. Ia benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan. Subhaji berjanji jika Nona Myeonu mau memaafkannya, apapun yang diinginkan oleh Nona Myeonu, Subhaji pasti akan memenuhinya selama membiarkan ia tak dihantui lagi oleh Bobo. Mendengar Subhaji tak ingin melihat Nona Bobo lagi, ia tahu Subhaji sama sekali tak bertobat dengan tulus. Subhaji hanya ingin berhenti dihantui oleh Bobo. Nona Myeonu mengingatkan Subhaji jika Bobo mati secara mengenaskan di mulut iblis kelinci. Hal itu membuat roh Nona Myeonu semakin marah. Bahkan kali ini ia tak mau mengampuni Subhaji dan ingin Subhaji mati di tangannya. Meski diminta oleh Tang Sanjang untuk membicarakannya dengan baik-baik, Nona Myeonu tak mendengarkannya. Setelah itu, tiba-tiba terlihat Subhaji diselimuti oleh asap hitam. Ia berusaha menyingkirkan asap tersebut. Setelah asap itu tersingkir, terlihat jelas bahwa sekarang Subhaji berada di tempat lain. Ia berada di gubuk entah di mana itu. Subhaji mengamati keadaan sekitar. Beberapa saat kemudian, ia barulah menyadari jika itu adalah kota Haesu. Sekarang Subhaji berada di kota Haesu. Terdengar suara roh dari Nona Myeonu. Ia tak akan membiarkan Subhaji mati begitu saja, karena itu terlalu ringan bagi Subhaji. Nona Myeonu akan terus menjebak Subhaji pada malam di mana Bobo mati. Subhaji benar-benar ketakutan. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara minta tolong yang terdengar begitu akrab di telinganya. Itu adalah suara Bobo. Subhaji lantas bergegas menuju tempat di mana terdengar suara Bobo meminta tolong. Subhaji berlari sampai jatuh beberapa kali. Setelah ia sampai, ia melihat iblis kelinci sudah bersiap untuk memakan Bobo. Subhaji berteriak meminta iblis kelinci untuk melepaskan Bobo. Namun sayang, iblis kelinci tetap memakannya. Meski ini tidaklah nyata, Subhaji begitu marah dan akan membunuh iblis kelinci itu karena telah membunuh Bobo. Subhaji dan iblis kelinci bertarung hingga serangan Subhaji berhasil melukai iblis kelinci. Namun ketika akan melakukan serangan kedua, tongkat Subhaji ditahan oleh kelinci itu. Ia bahkan melempar Subhaji hingga Subhaji terjatuh. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh iblis kelinci untuk menangkap warga dan menelannya. Subhaji bangkit meminta iblis kelinci untuk menghentikan perbuatannya. Subhaji berhasil mendorong iblis kelinci hingga terlempar jatuh. Ketika ingin menghabisi iblis kelinci itu menggunakan suara Nona Myeonu untuk membodohi Subhaji agar tak jadi membunuhnya. Subhaji percaya akan hal itu dan ia meletakkan senjatanya. Ia bersedih, ia tertunduk, ia mengakui bahwa kematian Nona Myeonu dan juga Bobo adalah kesalahan yang ia buat. Lalu ia berkata bahwa Nona Myeonu dapat menghukumnya sesuka hati. Mendapat kesempatan itu, iblis kelinci melancarkan serangan. Serangan itu mengarah telak ke arah dada Subhaji dan membuatnya terjatuh. Iblis kelinci lalu berjalan ke arah warga yang bersembunyi. Belum juga sampai, ia dikagetkan dengan teriakan Subhaji yang sekarang bangkit lagi. Subhaji dengan berani tak akan membiarkan iblis kelinci menyakiti mereka selama Subhaji masih hidup. Iblis kelinci tak segan-segan menghajar Subhaji hingga ia terlempar ke arah rumah warga. Rumah itu pun hancur, namun Subhaji masihlah belum mati. Iblis kelinci mengira jika Subhaji tak akan bisa bangkit lagi, jadi ia memutuskan untuk kembali memakan jiwa manusia yang ada di situ untuk membuatnya jauh lebih kuat.
Tak disangka Subhaji masih ngotot dan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia menahan kaki dari iblis kelinci agar iblis kelinci tak bisa jalan lebih jauh lagi. Dengan keadaan Subhaji yang begitu lemah karena sudah terkena serangan iblis kelinci berkali-kali, Subhaji tak bisa melawan iblis kelinci dan membuatnya dihajar lagi oleh iblis kelinci tanpa melakukan perlawanan. Meski sudah jatuh tak berdaya dengan keinginan Subhaji saat ini untuk melindungi semua yang tersisa di kota Heisui, ia bangkit dan ia tak akan membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kali ini ia akan melarikan diri seperti sebelumnya dan akan bertahan hingga akhir. Mendengar itu, iblis kelinci mentertawakan Subhaji yang begitu lemah dan juga bodoh. Sudah tahu mau mati, tapi masih berusaha mati-matian melindungi orang di kota Heisui. Iblis kelinci menyerang Subhaji hanya dengan 2 serangan saja, membuat Subhaji jatuh bahkan muntah darah. Iblis kelinci ingin mengakhiri hidup Subhaji, namun iblis kelinci tak mengira ada panah yang menembus bahunya. Ternyata itu adalah warga dari kota Heisui yang melihat Subhaji berjuang mati-matian untuk melindungi mereka. Jadi mereka tak tega melihat Subhaji sang pahlawan seperti itu. Bahkan mereka mengumpulkan keberanian untuk melawan iblis kelinci bersama-sama meski mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan dari iblis kelinci. Subhaji meminta pada warga itu untuk pergi karena jika tidak, konsekuensinya akan lebih buruk, yakni bukan hanya Subhaji yang mati, namun perjuangan Subhaji untuk melindungi mereka juga akan sia-sia karena mereka juga pasti akan mati. Benar saja, mereka semua dihabisi oleh iblis kelinci. Tak tinggal diam, Subhaji bangkit lagi untuk melawan iblis kelinci yang berbuat semena-mena. Pertarungan kali ini seimbang. Warga yang masih hidup memberikan semangat pada Subhaji agar ia mengalahkan iblis kelinci itu. Warga yang tersisa kembali mempercayai Subhaji. Iblis kelinci tahu jika Subhaji dari awal tak ingin benar-benar melindungi penduduk kota Heisui dan ia akan membunuh Subhaji sekarang juga, dan kemudian ia akan membinasakan kota Heisui. Meski begitu, Subhaji tetap akan melawan iblis kelinci hingga tetes darah penghabisan. Iblis kelinci dan Subhaji mengeluarkan serangan terkuat mereka. Kali ini mereka berdua benar-benar ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Kira-kira siapa yang menang, guys?